Perkenalkan, nama saya Jessica Trenanda Sarong, Prodi Administrasi Bisnis kelas 1C, akan mereview buku dengan tema The Cambridge Companion to Durkheim dengan mata kuliah pengantar sosiologi. Yang pertama, Philip Smith dan Jeffrey Alexander. Perpaduan Durkheim yang baru. Apa arti Durkheim bagi ilmu sosial dan teori sosial saat ini? Menurut saya, dengan menempatkan twins dekonstruktif literatur, sosiologi standar tentang produksi budaya dan pengetahuan, biasanya dalam bidang untuk menyarankan bahwa penulis menghasilkan teks untuk mengirim pesan kepada orang lain. Sebagai bagian impact di pasar intelektual, penulis berusaha untuk memenuhi harapan kolegial dan berharap untuk mendapatkan pengakuan sebagai gantinya. Namun, ketika karya seorang penulis memiliki daya tahan di luar konteks langsungnya, bacaan pro tingkat hidup yang tidak diinginkan dan tidak dapat diprediksi dengan tekad yang jauh melampaui apa yang bisa diantisipasi secara standar oleh pembuat teks asli. Intervensi kritis adalah mereka mengerjakan ulang dan dipikirkan kembali. Aktivitas logika dibentuk sebagai kata-kata, ide-ide, struktur perasaan yang mendasari dan pilihan analitik menentukan dan melekat pada landasan klasik. Sebuah tanda batu muncul di tengah-tengah antara 100 tahun Durkheim dengan buku besar pertamanya tahun 1893 dan terakhir tahun 1912. Cambridge Companion to Durkheim tidak hanya menangkap inkarnasi pemikir besar Prancis saat ini, tetapi juga tantangan yang melibatkan teori sosial kontemporer dan masyarakat di mana itu dibatasi. Banyak Durkheim dan nasib mereka. Marcel Fournier berkomentar tentang misteri abadi Durkheim sebagai manusia dan pikiran. Meskipun ia memberikan kami petunjuk dan jejak, kami ditinggalkan dengan biografi yang anehnya sulit dipahami. Siapa? Dia adalah Durkheim yang sebenarnya menyelip melalui jari-jari kita, sosialisasi, positivis, tokoh mapan Yahudi, dan tentu saja sosiologi. Durkheim adalah semua itu, tetapi tidak dapat direduksi menjadi jumlah mereka, batas mereka, atau bahkan dialog mereka. Biografi Durkheim adalah medan yang menghasilkan medannya sendiri. Jadi, Philippe Besnard menunjukkan bahwa Durkheim tergelincir melalui kisi-kisi intelektual formalis yang banyak orang paksakan pada dirinya alam semesta konseptual. Durkheim ilmu sosial etnis bermaksud agar teks-teksnya bersifat tertutup, definitis, dan tertulis dalam karya Bert Hans tahun 1975. Namun, jaring kusut penafsiran Durkheim telah menunjukkan berulang kali bahwa tulisannya terbuka, sugestif, dan membaca. Bentuk dasar kehidupan religius adalah salah satu komunitas yang mengejutkan. Pilihan interpretasi juga menghadapi pembaca asli. Bahkan orang-orang yang langsung selamat dari Durkheim di Prancis mendapati diri mereka berada di posisi warisan yang ambigu. Alexander menguraikan ketegangannya besar dituliskan awal dan pertengahan periode Durkheim dalam volume ini. Pengikut baru sosiologi Durkheim adalah sulit direkrut setelah Perang Dunia Pertama. Seperti yang dikatakan Randall Collins di volume ini, Durkheim dicap sebagai anggota penjaga tua. Dia menjadi pangkal petir karena ketidakpuasan dengan Republik Ketiga dan berhaluan tengah, bisa politik dan normativisasi filsafat neo-Kantian. Sementara itu, Durkheim yang sangat berbeda mulai terbentuk di Inggris dunia berbicara.
Durkheim yang sangat berbeda itu mengambil keputusan untuk menjadi advokat perintis dari ilmu baru, teori institusi. Dalam skenario ini, Durkheim bukanlah seorang republikan, pendeta, atau nabi bohemian, tetapi seorang akademisi yang ketat, yang kolektivisnya, keteraturan visi, dan pengakuan tegas atau tuntutan fungsional yang dipaksakan oleh organisasi yang saling terkait memberikan kunci untuk yang kuat, tapi interpretasinya agak deterministik dari teka-teki esotis seperti sistem kekerabatan, sihir, dan pengorbanan. Seorang tokoh yang menyoroti pembagian kerja sosial dan persimpangannya dengan struktur sosial dengan pola integrasi, peluang, dan anomi. Terima kasih.